sekalipun sedang sibuk-sibuknya menghadapi pejabat, sedang melayani tamu penting, lalu ada tamu lain, jangan diremehkan, jangan diabaikan, harus segera disambut, dilayani, ditanya apa keperluannya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau dalam waktu yang bersamaan datang beberapa tamu, jangan mementingkan tamu yang pertama, apalagi merasanya pejabat, lalu mengabaikan tamu yang datang belakangan, dianggap tidak penting. Waspadalah, waspadalah. Nabi saja diingatkan Allah, apalagi kita manusia biasa. Jangan bangga diri, jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku remaja yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat, sehingga kita sampai sekarang ini di hari 9 Ramadan tetap lancar, tetap diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala ibadah kita di bulan Ramadan Allah terima sebagai amal ibadah kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah yaumul kiamat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Seperti biasa di Jumat subuh ini ada kajian yang alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Haji Burkan Hasbi LC dari Abada telah hadir dengan kita dalam kondisi sehat ya Pak Haji. Marilah sama-sama kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi hari ini, bagi yang berkah. Kita bangun untuk sahur, lanjut subuh untuk sholat dan talabul ilmi. Betul-betul waktu kita waktu yang barokah. Kita bersyukur hari ini masih sehat walafiat, sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, termasuk siang Ramadan. Mudah-mudahan siang yang sempurna, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga bisa menahan hawa nafsu
batin kita, baik pendengaran kita, penglihatan kita, fuad kita, hati kita, semuanya ikut siap. Mudah-mudahan meraih takwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Quran maupun perkataan, juga keteladanan. Di antara Al-Quran yang diturunkan kepadanya surat At-Takwir yang sudah selesai kita membacanya. Masih ada ayat yang tersisa? Selesai. Kita berarti masuk surat baru, surat Abasa. Silakan jamaah yang membawa kitab tafsir bisa buka halaman 270. Di sana tertulis surat Abasa Makkiyah, surat yang ke-80 dalam urutan Al-Quran, dan urutan turunnya yang ke-24. Surat Abasa diambil dari ayat pertama, Abasa wa tawalla, yang artinya bermuka masa. Surat Abasa ini terdiri dari 42 ayat yang latar belakang turunnya disebabkan fokusnya Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk para pejabat, berdakwah untuk para pembesar Quraisy, sehingga mengabaikan orang yang dari kalangan beriman tapi dalam kondisi buta, a'ma, sehingga Nabi kurang perhatian, sehingga Allah ingatkan, asalnya ditegur. Sekelas Nabi ditegur Allah Ta'ala karena tidak memperhatikan orang buta, memilih fokus ke pejabat. Nah, ini kita ambil pelajaran biar kita menjadi orang yang peduli lingkungan, peduli sosial, sekalipun kepada orang-orang yang tanda kutip seakan remeh, temeh, tidak bermartabat di tengah masyarakat, tapi sesungguhnya justru itulah yang sebenarnya lebih baik diperhatikan. Ini sekilas terkait dengan gambaran latar belakang turunnya surat Abasa. Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa ayat-ayatnya. Setidaknya 7 ayat pertama sebagai pembuka saya baca, sama mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. وما يدريك
يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Sementara kita baca 7 ayat, ayat per ayat kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istarna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dari sekilas gambaran ayatnya, pertama, secara tertulis setiap akhir ayat itu hurufnya sama, yang namanya alif lainah. Tulisannya seperti ya, tapi namanya alif. Kalau bahasa Jawa alif bengkok. Artinya untuk menggambarkan Allah selalu menunjukkan keindahan-keindahan kata, walaupun kisahnya teguran, walaupun ayat-ayatnya mengingatkan, tapi tetap perhatian dengan bahasa-bahasa yang indah. Ini juga perlu kita ambil hikmah. Sekalipun kita berniat mengingatkan orang, menegur orang, tetap upayakan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang menyenangkan, sehingga menghasilkan, bukan malah menimbulkan masalah baru. Ini dibalik keindahan kata-kata yang Allah turunkan. Kemudian secara huruf per huruf atau kata per kata kita bisa lihat di halaman 273 terkait dengan syarat mufradat. Diawali dengan kata abasa yang artinya bermuka masam. Dijelaskan orang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi orangnya murah senyum. Nabi menganjurkan suka senyum. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu, untuk temanmu, untuk orang lain adalah sedekah. Tapi pada kasus ini Nabi menunjukkan muka masam, muka yang menunjukkan ketidaksukaan datang orang buta di saat Nabi bersama para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang waktu itu pembesar-pembesar Quraisy, para tokoh yang harapan Nabi
bisa mengislamkan para pejabat itu, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Makanya justru Allah mengingatkan. Digambarkan di samping abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan tawalla memalingkan mukanya. Artinya Nabi tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang buta itu, yang dalam bahasa Arab al-a'ma. Al-a'ma itu orang buta. Yang dimaksud dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang tuna netra yang nanti dalam perjalanannya beliau menjadi muadzin subuh. Jadi beliau ketika mendekatkan Nabi masih di Mekah, karena surat ini Makkiyah, maka ayat ini turun di Mekah, otomatis peristiwanya masih di Mekah dan belum ada adzan. Artinya Ibnu Ummi Maktum yang namanya Abdullah itu belum jadi muadzin, karena nanti baru ada adzan, ada sholat jamaah ketika sudah di Madinah. Artinya Nabi SAW setelah dakwah 13 tahun baru bisa menentukan ada adzan, ada sholat jamaah. Jadi selama di Mekah intinya adalah tauhid, la ilaha illallah, dan itu dakwah pertama dan yang terpanjang. Bahkan ayat-ayat dan surat yang di Al-Quran lebih banyak membahas tauhid. Dengan melihat jumlah surat-surat Makkiyah lebih banyak dari Madaniyah. Makkiyah 85 surat, sementara Madaniyah 29. Artinya ayat Al-Quran banyak menfokuskan pada tauhid, akidah Islamiyah dibandingkan yang lainnya. Kemudian pada ayat selanjutnya disebutkan kata yazakka di ayat 3, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Karenanya kata yazakka artinya membersihkan diri dari dosa-dosa dan membangunnya dengan mengerjakan perkara-perkara kebajikan. Jadi membandingkan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang mau berkonsultasi ke hadapan Nabi SAW dengan yang di hadapan Nabi, para pejabat, para pembesar, para tokoh yang harapan Nabi mereka bisa menerima Islam, mereka mau bertauhid. Walhasil nihil, kosong, tidak beriman. Sehingga nanti pada ayat 7 Allah menggambarkan wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Artinya para pejabat, para pembesar, para tokoh, mereka tidak beriman, tidak masalah, tidak menjadi aib bagi Nabi Muhammad SAW kalau tidak mengislamkan mereka.
Jadi sedang membandingkan seorang buta al-a'ma dengan pejabat. Seorang a'ma yang beriman itu lebih baik daripada pejabat yang enggan beriman. Ini sedang membandingkan, walaupun perbandingannya nggak selevel sebenarnya, tapi ini justru seakan melecehkan. Kalian pejabat tapi tidak beriman, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Sementara sekalipun al-a'ma, buta yang tidak berkelas di masyarakat, itu lebih mulia di hadapan Allah. Ini juga pelajaran buat kita saat mentadabburi ayat-ayat seperti ini. Jadi jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan kekuasaan sementara tidak mengantarkan keimanan. Tapi sekalipun rakyat biasa namun beriman kepada Allah, itu lebih mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan siapapun kita, mau kita pejabat maupun rakyat, kita mudah-mudahan termasuk golongan orang yang beriman yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allah menyebut kata yadzakkar, itu tercantum di ayat 4. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Maka terjemahan yadzakkaru mengambil pelajaran dan nasihat. Secara langsung ini juga ajakan agar kita berupaya dan berusaha mendapat pelajaran, mendapat ilmu, sehingga menjadi manfaat sebagai pengingat. Jadi walaupun al-a'ma dalam ayat ini, tapi gigih tolakul ilmi, ingin konsultasi berkaitan dengan membersihkan diri, tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa dari dosa. Ini mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Karenanya dari ayat 4 ini menjadi pengingat kita agar selalu mencari manfaat. Yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Yadzakkaru artinya mengambil pelajaran dan nasihat. Artinya di sini kita harus selalu membuka diri. Jangan merasa cukup, jangan bangga diri dengan apa yang didapat. Seberapapun ilmu yang kita sudah raih, jangan merasa cukup. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan. Mungkin ilmu tertentu kita menguasai, tapi ilmu yang lain belum banyak kita dapatkan. Karenanya selalu membuka hati, membuka diri untuk mendapatkan pelajaran dan nasihat dari siapapun. Legowo membuka diri menerima masukan-masukan orang lain. Ini tersirat dari ayat yang tersurat dalam ayat 4. Kemudian pada ayat 5 akan menjelaskan kata, atau sebelumnya ada al-dzikra, yaitu masih ayat 4 tadi, nasihat atau peringatan, al-dzikra. Kemudian pada ayat 5, amma man istaghna. Sebelum masuk baca terjemahan arti istaghna secara susunan bahasa Arab, kita mendapati kata amma.
Dalam bahasa Arab, kalau mendapati kata amma itu akan mendapatkan jawaban huruf fa. Ini harus diikuti ten. Jadi kalau kita mendapati ayat dalam Al-Quran ada amma pakai hamzah, maka nanti di depannya ada huruf fa. Entah dekat entah jauh, mesti ada jawaban fa. Yang terjemahannya amma. Adapun amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, jawabannya pada ayat 6 fa anta lahu tasaddaq, maka kamu melayaninya. Jadi setiap ada amma nanti ada fa. Sekilas kita lihat pada ayat 8. Itu juga ada wa amma man ja'aka yas'a. Nanti ada jawaban juga, yaitu di ayat 10. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Intinya kalau ada amma nanti ada fa. Ini dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab pada umumnya. Ini menjadi tambahan informasi sehingga kita nanti kalau mendapati amma ada fa. Berbeda dengan amma yatasaalun, itu pakai ain. Maka berbeda dengan amma yang pakai hamzah. Kalau amma yatasaalun itu dari an ma, tentang apa. Kalau ini ada apa. Kita lanjut pada keterangan istaghna, kecukupan dan kekayaannya membuat dirinya berpaling dari mendengarkan petunjuk. Jadi kata istaghna menggambarkan orang kaya yang sombong, orang kaya yang merasa dirinya serba cukup, orang kaya yang menganggap hasil kekayaannya dari kerja dirinya, kerja keras dirinya, sehingga merasa bukan dari Allah, nggak perlu bersyukur, nggak perlu mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang lain. Kesimpulannya istilah orang kaya yang sombong. Ini nanti kaitannya dengan para pejabat, para pembesar, para tokoh, para saudagar di Mekah waktu itu, yang mereka merasa kaya dan gak butuh nasihat, gak butuh untuk mendengarkan petunjuk sekalipun dari Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat, Nabi Muhammad SAW juga orang kaya. Jangan dipikir Nabi Muhammad orang biasa, orang miskin. Beliau juga pernah mendapat anugerah Al-Amin. Itu juga menunjukkan beliau adalah seorang tokoh. Jadi Muhammad muda itu pekerja keras, sehingga berhasil menjadi orang kaya yang kemudian menikah dengan orang kaya yaitu Khadijah dan meraih penghargaan yaitu Al-Amin, orang yang terpercaya, dan itu satu-satunya anugerah yang didapat oleh pemuda ataupun orang muda di Mekah saat itu di usia 35 tahun. Artinya Nabi Muhammad SAW orang kaya dan juga pejabat yang berhadapan dengan pejabat. Hanya saja gara-gara ada tamu orang akma, buta, lalu kurang memperhatikan kepada al-akma. Sebenarnya bertemu dengan para pejabat itu lebih dulu. Lalu datang al-akma. Sebenarnya kan wajar
lagi fokus kepada tamu pejabat, lalu datang tamu belakangan statusnya akma. Bisa jadi nanti dulu gitu ya. Ini fokus menyambut, melayani, ngobrol-ngobrol, bahkan dakwah untuk mereka. Ini nanti setelah selesai. Maunya seperti itu. Sekalipun demikian ditegur Allah. Jadi hakikatnya Nabi orangnya perhatian, orangnya sangat peduli sekalipun kepada rakyat biasa, orang miskin, sekalipun buta. Tapi pada kasus ini sebagai pengingat bahwa sekalipun sedang sibuk-sibuknya menghadapi pejabat, sedang melayani tamu penting, lalu ada tamu lain, jangan diremehkan. Jangan diabaikan, harus segera disambut, dilayani, ditanya apa keperluannya. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Kalau dalam waktu yang bersamaan datang beberapa tamu, jangan mementingkan tamu yang pertama, apalagi merasanya pejabat, lalu mengabaikan tamu yang datang belakangan, dianggap tidak penting. Waspadalah, waspadalah. Nabi saja diingatkan Allah, apalagi kita manusia biasa. Jangan bangga diri, jangan sombong. Hanya saja kalau Nabi langsung diingatkan, kalau kita tidak ada yang tegur. Nah, bahayanya kesalahan kita tidak ada yang mengingatkan akan menjadi tumpukan dosa. Karena tidak ada pengingat, nggak ada yang memberi masukan, nggak ada penasehat, nggak ada yang tegur, aman-aman saja. Berbeda dengan Nabi, walaupun beliau tidak bermaksud meremehkan, tapi itu sudah diingatkan. Nah, ini juga pelajaran penting buat kita. Jadi harus selalu perhatian kepada siapapun, kepada orang manapun, kepada tamu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, harus kita perhatikan. Walaupun mungkin sulit kenyataannya.